Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Shalom yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, dimanapun kita semua berada. Kita semua yakin bahwa Tuhan berada dengan kita. Tuhan hadir di tempat kita, di mana kita mau mencari Tuhan, di mana kita mau bersekutu dengan Tuhan, dimanapun tempatnya. Tuhan pasti ada dan Tuhan pasti akan menjamah kita. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita mau satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kembali lagi menaikkan syukur kami, karena kami boleh Tuhan berkumpul, bersekutu, memuji dan berserta nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan untuk berdiam diri di rumah-Mu. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua. Dengan segenap hati kita mau katakan lebih Tuhan, dengan segenap hati kita. Lebih baik. Yes, Lord. Mari engkau yang berada di rumah, yang berada di tempat ini, kita mau naikkan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Kita mau nyatakan bahwa kita benar-benar butuh Tuhan. Kita nggak mau di tempat lain Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, kami gak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin setiap pribadi kami. Kami yang mau sungguh-sungguh dan kami mau bersuka cita untuk Engkau saat ini Tuhan. Urapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Saya undang yang dari tempat ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga.
Beda. Kita semua sama, kita semua dilihat Tuhan. Amin. Sama serukan dengan hati kita, oke? Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita. Yang terpenting kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Satu helai rambut kami yang jatuh, itu semua atas izin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong.
hari. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu melindungi, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari tunggu-tunggu, saya udah punya pakai sendiri. Kita sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, sehingga dengan kasih Tante Titik berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa siang hari ini kami boleh beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya setiap pujian penyembahan kami sampai di hadapan Engkau Tuhan. Ini bagian kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan suara firman-Mu. Kami buka hati kami, Engkau buka Tuhan setiap perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi, kiranya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat, saluran perkataan Engkau, apa yang hendak Tuhan sampaikan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Jangan sampai masker menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita masih punya tangan pada pagi hari ini. Ayo beri kemuliaan untuk Tuhan dengan tangan kita. Haleluya. Kalau nanti ya, saya berharap di tempat ini tidak. Tuhan Yesus pernah katakan, Tuhan, waktu itu orang Yahudi bilang gini, Tuhan, itu suruh orang-orang itu berhenti memuji Engkau. Tuhan katakan apa? Kalau orang-orang itu tidak mau memuji Tuhan, siapa yang akan memuji Tuhan? Siapa yang akan memuji Tuhan? Batu. Jadi mengubah batu untuk memuji Tuhan itu lebih mudah daripada mengubah kita memuji Tuhan. Beneran. Waktu pencobaan 40 hari katakan apa? Iblis mencobai Tuhan Yesus, katakan apa? Tuhan, kalau Engkau Tuhan, ubah batu ini menjadi apa? Roti. Tapi kata Tuhan apa? Manusia hidup itu bukan dari hanya roti saja. Jadi mengubah batu menjadi roti itu mudah nggak? Mudah juga. Orang Yahudi katakan gini, Tuhan,
Jangan pernah menghina orang Israel yang keturunannya Abraham. Kami ini anak-anak Abraham Tuhan. Pasti nanti kalau kami anak-anak Abraham, kami akan masuk surga. Tuhan katakan, dari batu-batu ini akan bisa menjadi keturunan Abraham. Kalau kita tidak mau dirubah. Jadi Tuhan katakan, merubah batu itu lebih mudah daripada merubah kita. Meskipun batu itu keras, ya, tapi mengubah batu itu mudah. Andaikan ya Mbak Eli ini jalan, mau ke kiri saya hadang ke kiri, mau ke kanan saya hadang ke kanan, mau mundur saya maju, mau maju saya mundur, saya hadang-hadangi. Kalau batu, coba batunya besar Mbak Eli ya, biar batu itu besar. Kalau itu nggak bisa dipinggirkan, Mbak Eli bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi kalau orang mau disimpang, apalagi kalau orang itu benci dengan orang itu, wah ngele. Jadi merubah batu itu lebih mudah. Tapi firman Tuhan pagi hari ini bukan perkara batu, tapi kita akan baca dalam Yeremia 29. Saya minta tolong ada mic diberikan kepada Ibu Teguh atau Ibu Eli untuk membantu saya membaca ya Pak. Mulai awal sampai akhir ya. Jadi upahnya sama dengan yang menyampaikan firman Bu Teguh. Jangan pernah khawatir karena upah Tuhan itu tidak pernah terlambat dan pas bahkan lebih. Yang percaya katakan sama-sama amin. Yuk, Yeremia 29 ayat 11. Bu Teguh, Bu Eli, mamanya Odit, mamanya Catherine, mamanya Michael. Banyak sebutan. Nah, kalau jadi RT, Ibu RT, kalau jadi ketua Dasawisma, Ibu Dasawisma. Yeremia 29 ayat 11. Pak Gembala, saya minta Bu Teguh ya. Biasanya Pak Gembala yang bantu saya. Ini berkatnya sudah kebanyakan tak bagi ini. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bentar Budi, Bu Eli, saya kan biasa manggil Budi ya. Jadi sidang jemaat yang di rumah ini Budi, bukan Budi saya. Maksudnya saya membosakan anak saya ini. Ini budinya anak-anak saya. Kalau budi saya segini, waduh, kok masih muda ya. Tuhan ponakannya. Yeremia 29:11 katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, pada Tuhan sendiri. Terus, baik Bu Eli, silakan. Mengenai kamu. Mengenai siapa? Mengenai siapa? Ayo yang percaya angkat tangan. Mengenai siapa? Kita. Mengenai kita yang pagi hari ini hadir. Mengenai Bapak Ibu Saudara kasih yang di rumah. Tuhan punya rancangan buat kita. Rancangannya seperti apa, Bu? Demikianlah firman Tuhan. Yuk. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Kalau hari ini kita butuh berkat, berkatnya pas. Kalau hari ini kita butuh makanan, makanannya datang pas. Kalau hari ini rindu keluarga kita diberkati, hari ini keluarga kita diberkati, amin. Itu rancangan damai sejahtera. Terus. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan dilalukan, malah petaka disingkirkan, nasib sial dijauhkan. Karena ada sejahtera buat hidup kita. Terus. Untuk memberikan kepadamu. Memberikan kepada kita yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan baik di gereja maupun di rumah tentang apa? Hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Yang percaya dengan firman ini katakan bersama-sama. Amin. Hari depan penuh harapan. Siapa sih nggak senang dengan hari depan yang penuh harapan? Mungkin Bu Teguh ini gini ya, punya anak laki-laki, punya anak cewek, kepinginnya punya mantu ya yang mapan. Bukan mapan turuan terus ya. Mapan itu rumahnya ada, mobilnya ada. Kalau bisa ganteng untuk yang cewek, perhatikan, yang ganteng untuk yang cewek. Kalau ganteng untuk Odit, nah jangan. Ya. Yang cantik untuk yang laki, ya perhatikan. Kalau laki jangan cari yang ganteng ya. Yang perempuan jangan cari yang cantik. Kita masih normal semua karena Tuhan ciptakan kita apa? Sepasang. Bukan dua pasang, bukan setengah pasang, tapi sepasang. Jenisnya berbeda. Kalau setengah pasang itu laki dengan laki itu setengah pasang. Kembali kepada firman Tuhan. Ayat ini nggak asing, sering kita dengar dan menjadi mungkin kesukaan. Sungguh suka kalau ada janji tentang masa depan yang penuh harapan itu semuanya suka. Orang bekerja mulai tanggal 1, ya Pak Gembala ya,
Dulu waktu kerja pertama itu bayarannya di muka atau di belakang? Belakang, nggak ada bayaran di depan. Kecuali kontrak rumah DP di depan, ya. DP-nya di depan ya. Puji Tuhan yang terima hari ini pelunasan, wajahnya sukacita. Nggak tahu siapa yang dapat pelunasan. Ya ada yang senyum kan? Ada yang senyum. Hari ini yang ada dapat DP untuk kontraktor. Wah, saya ceritakan ini bukan pas-tepat, enggak, saudaraku. Kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya kalau kita diberkati hari ini karena semuanya kemurahan Tuhan yang baik. Amin. Suasana tidak enak hari-hari ini. Kerja apa kelihatannya susah. Mau bakulan apa semuanya bakul. Mau buka toko ya Bu Eli ya, semuanya buka toko. Kalau semuanya buka toko terus siapa yang beli? Perhatikan. Bakul Lombok di pasar itu jumlahnya banyak, semuanya laku. Amin. Asal ketika kita berjualan, memang semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Loh, kalau punya akhir langsung taruh gereja? Bukan. Ketika Anda menyenangkan suamimu, menyenangkan istrimu, menyenangkan anak-anakmu, sehingga mereka boleh bersama-sama setia untuk boleh menyembah Tuhan, itu termasuk juga menyenangkan Tuhan. Katanya gini, barang siapa yang menyambut hambaku, itu seperti menyambut aku sendiri, kata Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita memuji Tuhan, kita semua juga adalah hamba-hamba Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Saya sudah dikasih tadi kode sama istri saya. Ya. Tenang aja. Nggak sampai gini kok. Mungkin gini ya bisa ya. Gini tapi peng 5. Kembali kepada firman Tuhan. Katakan, Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan sendiri. Perhatikan. Tuhan ini tahu rancangan yang dibuat Tuhan sendiri. Kata firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku dengan rancanganmu itu seperti langit dan bumi jauh. Kalau kita ikut kehendak Tuhan berarti ikut rencana Tuhan. Jadi gini, Tuhan itu yang punya rencana. Tuhan itu yang punya rancangan. Kita di sini, kita ini tahunya itu hanya yang terakhir. Beneran. Sekarang tak tanya. Kalau ada 2 pilihan, pilih kerja atau pilih bayaran? Pilih kerja atau pilih bayaran? Maunya manusia itu gitu. Kepilih bayaran, gak kerja pun gak apa-apa. Gitu kan. Kerja swanteo, muda poya-poya, tua ke gereja kaya raya, mati masuk neraka. Cuma poya-poya, nggak pernah ke gereja, ya. Muda sukaria di dalam Tuhan, tua setia di dalam bergereja, mati pasti masuk surga. Jadi gini, Tuhan ini yang punya rencana. Kita kepinginnya gini Tuhan. Rencana damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Tenang Angel, besok masuk kuliah, gadis sekolah setahun kamu. Karena virusnya belum tahu sampai selesainya kapan. Katanya di Cina, habis virus ini selesai, ada virus yang sudah antri datang. Tuhan, kok sing antri itu berkat Tuhan. Masuk antri apa? Virus. Seperti pepatah apa? Sudah jatuh, tertimpa tangga, habis itu masuk selokan, kemudian diseret anjing. Waduh. Sudah jatuh, kebelekan, kondom, nyemplung, got, digeret kiri. Susah. Tapi saya percaya hari ini Tuhan mau menjauhkan kita dari nasib sial karena Tuhan sudah janjikan damai sejahtera. Yang percaya katakan sama-sama, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Maka mari kita akan belajar. Harusnya kita ini masuk di dalam rencananya Tuhan. Namanya fase, namanya tahapan-tahapan. Nggak bisa kita mau cuma terima damai sejahteranya toh, nggak mau kita hanya cuma terima masa depan yang cerah saja. Ya Jessica ya, sudah lulus jadi sarjana, berapa lama kuliah? 4,5 tahun atau 4 tahun? Iya, 4 tahun. Catherine sudah lulus, tahun ini besok mau lulus.
Belum. Mau lulus cepetan? Nanti aja om, kuliah lebih enak. Tenang ya, kamu nanti ya tuh no pas kuliah. Wis tak paling enak masa kuliah. Nanti udah lulus iya yo, enak SMA. Oh iya yo enak SMP. Lek SMP cuma senengane jauh tok ning mama yo. Engko lek kerja duwe anak baru rasakno wong tuwa. Balik pada firman Tuhan. Ayo kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 5 Bu Eli. Ini dua kunci loh, kuncinya nggak banyak-banyak, dua. Tapi masing-masing kunci ini punya anak 5. Yuk, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Perhatikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terus, dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah bertindak, kita nggak usah bertindak. Bagian kita cuma 2 hal. Kalau kita karpe dewe menyelesaikan masalahnya kita melakukan bagian kita. Perhatikan, kita memang melakukan bagian kita. Tapi perhatikan, melakukan bagian ini bukan karena itu rencana kita atau rancangan kita, tapi itu rancangannya siapa? Tuhan. Perhatikan, kita melakukan bagian kita sesuai dengan rencananya Tuhan buat hidup kita, bukan rencana kita. Ketika Maria dihampiri, dikunjungi malaikat untuk menyampaikan Maria itu waktu itu masih perawan ting-ting, dikatakan, kamu akan hamil tanpa suami loh. Tapi dia sudah punya tunangan. Zaman dulu hamil tanpa suami itu suatu aib. Kalau zaman sekarang, aduh, tenang aja. Obat untuk mendiskualifikasikan pertandingan banyak, menggugurkan banyak. Tapi Maria gini, Tuhan, jadilah kehendakmu saja. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mau disalib, waktu berdoa, waktu terakhir di Getsemani katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendaknya Bapa. Hari ini kita melakukan bagian kita itu sesuai rencana Tuhan, bukan rencana kita. Kalau hari ini Anda ditempatkan di sebuah sekolah, Anda hari ini ditempatkan di dalam sebuah pekerjaan, hari ini Anda ditempatkan di dalam sebuah keluarga, Anda ditempatkan dalam suatu pelayanan, kita menyadari bahwa semuanya itu bagian Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Hari ini kalau kita datang di sini, hari Minggu libur daripada di rumah, sia-sia. Tapi percaya, hari Minggu ketika kita cari Tuhan dan Tuhan berkenan kita temui, saya percaya Tuhan sudah sediakan berkat buat hidup kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi ada 2 bagian. Saya akan mulai bagian yang pertama, yaitu tentang percaya. Jadi ayat ini saya baca dari belakang. Percaya kepadanya. Ibrani 11 ayat 1, Bu Eli. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar, jadi paling bawah, mendasari nanti bangunan-bangunan di atasnya. Jadi ketika kita mau dibangun dalam Tuhan, baik pelayanan kita, rumah tangga kita, itu ada sebuah dasar. Ketika kita mengirim Tuhan, itu namanya adalah iman. Hari ini kita beribadah, harus punya dasar, namanya dasarnya itu iman. Karena iman dikatakan apa? Dasar dari segala sesuatu. Dan iman kita itu percayanya kepada Tuhan Yesus. Anda mau bekerja, Anda mau membangun rumah tangga, Anda mau pelayanan, Anda mau membuka toko, Anda mau apapun di dalam Tuhan, dasarnya itu harus dasar iman. Amin. Harus punya dasar iman. Hari ini kita ibadah, punya dasar iman. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat buat hidup kita. Terus, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. haleluya. Saya akan bacakan lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita
harapkan. Rumah tangga kita baik-baik itu harapan kita. Toko kita laris itu harapan kita. Pekerjaan kita diberkati itu harapan kita. Tokonya Mbak Lia yang saat ini tutup, Mbak Lia mau kerja, itu harapan kita. Kita beri rumah tangga yang baik-baik, itu harapan kita. Amin. Itu adalah dasarnya iman. Dan itu merupakan bukti. Bukti apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 8 ayat 24-25. Jadi pertama kuncinya, kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, itu harus kita punya percaya kepada pengharapan Tuhan Yesus. Yuk, Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita diselamatkan dalam pengharapan terus. Tetapi pengharapan yang dilihat, Perhatikan, pengharapan yang sudah dilihat bukan pengharapan lagi. Perhatikan, pengharapan yang sungguh itu pengharapan yang belum kelihatan. Jadi kalau sudah kelihatan, tidak perlu ada namanya pengharapan. Selama kita mempunyai cita-cita masa depan yang belum kelihatan, butuh namanya percaya. Perhatikan, Tuhan janji kepada kita damai sejahtera. Tuhan menjanjikan kita masa depan yang penuh harapan. Itu belum kita lihat, kita sedang berjalan ke sana, itu dibutuhkan iman pengharapan yang belum lihat. Terus. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Terus. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Perhatikan, apa kalau kita mengharapkan yang tidak kita lihat? Terus. Kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikan dengan apa? Kita menantikan dengan apa? Tekun. Lambaikan ke kanan kiri temanmu. Ayo tekun. Ayo tekun. Hari-hari ini tekun itu sulit loh. Kelihatannya kalau kita setia pada pagi, siang, sore atau apapun itu tekun. Tapi kalau tekun kita setia ini, pengharapan kita tidak kita tujukan kepada Tuhan, sia-sia kesetiaan kita. Tapi hari ini meyakini, aku hari ini mau datang beribadah karena saya percaya Tuhan itu penolongku. Maka saya yakinkan Anda pulang, Tuhan itu jadi penolongmu. Amin. Tapi kalau hari ini kita datang cuma memenuhi kewajiban saya sebagai hamba Tuhan, memenuhi kewajiban saya sebagai pemain musik, memenuhi kewajiban saya sebagai song leader, sia-sia. Tapi kalau hari ini kita percaya, berharap Tuhan itu penolongku, maka Tuhan menjadi penolong kita. Kalau hari ini kita sakit, kita pergi ke dokter takut. Saya sedikit saudara, saya punya saudara dan pagi ini nanti saya mau langsung ke Nganjuk. Ibu saya nggak saya ajak karena sudah usia. Saya punya adiknya ibu saya sepupu. Jadi sepupuan itu kayak Catherine sama Molly, kayak Catherine sama Angel. Nah, ibu saya ini punya sepupu dan dekat. Memang keluarga Solo itu seperti itu, saudaraku. Ya, keluarga Solo itu punya prinsip mangan nggak mangan asal kumpul terus gak mangan luwe tukaran. Jadi ini apa kasih do kumpul. Ya kan orang Jawa gitu, mangan gak mangan kumpul. Ya, mangan gak mangan lek kumpul terus gak mangan luwe tukaran. Akhirnya gak sido kumpul. Kalau perkumpulan kita berdasarkan makanan seperti itu. Tapi kalau kita berkumpul karena Tuhan Yesus baik buat Bu Wiwi, amin. Karena Tuhan Yesus baik buat Pak Gembala, amin. Kalau panganan tetap kumpul, kadek luwe. Karena apa? Batu itu bisa dirubah jadi roti. Nanti di depan Olin siapkan ojo, siapkan gorengan. Ya Tuhan Yesusnya jadikan roti, so Olin dalam nama Tuhan Yesus jadi roti. Bisa loh. Tapi bakul gorengan ono, terus ndongakno watu itu apa? Apalagi punya uang, bisa tuku. Lek gak di duit, ngubah batu jadi roti bisa. Ono bakul gorengan sebelah, ono duit tapi mangan watu, bacut. Ya, jadi nanti saya mau ke Nganjuk. Adik sepupunya, ibu saya itu meninggal. Saya kembali tadi ceritanya. Kalau kita sakit, kita perlu dokter. Adiknya ibu saya itu tadi kemarin punya sakit jantung, opname di rumah sakit Semen Gresik. Jadi diinfus, tapi infusnya nggak pakai semen,
Kalau infusnya pakai semen ya jelas cepat aja. Tidak ya, namanya aja rumah sakit semen Gresik. Jadi gini ya, kalau pergi ke rumah sakit Sidowaras lah, datang pasti waras. Cari yang nama yang jelas ya. Rumah sakit semen, waduh, nanti diinfus pakai enggak. Akhirnya meninggal, aku punya sakit jantung. Rumah sakit gede-gede baik di Gresik, Surabaya itu semuanya rujukan. Yes, sekarang Bu Eli sakit berani nggak ke rumah sakit sekarang? Ketil budal ya, peloro mulai nggak corona. Om saya ini meninggal jantung masih muda, 57 habis mantu yang kedua, terus meninggal. Katanya meninggalnya di ruang isolasi sakit paru. Mungkin datanya sakit jantung, ngimpusi keliru bekas wong corona, jadi habis corona juga. Pagi tadi dini hari meninggal, langsung dari rumah sakit semen Gresik bawa ke Nganjuk, sudah dimakamkan. Saudara saya sudah berangkat, memang nggak bisa, kita percuma, kita nggak boleh ngikuti makam karena makamnya itu protokoler. Jadi sekarang kalau rumah sakit itu bagaikan mengerikan buat hidup kita. Kalau sakit kita mau cari siapa? Tuhan. Kalau hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus tabib pulang, pasti kita sembuh. Amin. Tuhan penolong, kita ditolong. Tuhan tabib, kita disembuhkan. Tuhan penghibur, kita pulang penuh sukacita. Amin. Yang percaya beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, kunci yang terakhir itu serahkanlah. Terangkanlah, bukan ya. Yuk, Bu Eli, Mazmur 55 ayat 23. Apa sih yang perlu diserahkan? Hidupmu benar, tapi ini loh yang mempengaruhi hidup kita, ini loh. Mazmur 55 ayat 23. Ketoro HP-nya sering nggak dibaca ya. Kalau Alkitab kan buka suwe itu biasanya nggak dibaca. Oh, handphonenya perlu ganti baru, ngelek. Kacamatanya nggak dibaca. Halo Pak Teguh, Bu Eli butuh handphone baru. Ayo Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Bentar, pelan-pelan yang enak gitu, kayak biasanya Bu Eli ini kalau nyanyi merdu. Saya ingin suaranya baca firman juga merdu. Nanti meskipun kita belum makan rumah suara merdu itu warak ya. Warak ambil angin. Pelan-pelan Bu Eli. Serahkanlah khawatirmu. Perhatikan, apa yang perlu diserahkan? Apa yang perlu diserahkan? Kepada siapa, Bu? Terus? Maka ia akan memelihara engkau. Dibeli. Enak enggak? Enak. Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai hidup kita. Damai sejahtera bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Pertama, percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Kita menaruh harapnya pada Tuhan. Karena apa? Sejahtera, masa depan penuh harapan belum kelihatan. Kita butuh namanya percaya. Perlu percaya kepada apa? Pengharapan itu sesuatu yang belum kita lihat. Dan ketika kita sudah percaya, harus kita berani bayar harga. Serahkan apa? Khawatirmu. Kepada siapa? Tuhan. Bapak Ibu kasih, orang hari-hari ini penuh khawatir loh. Memang banyak orang kaya itu ya. Orang kaya itu kalau tentang masa gini tenang aja, saya kalau punya deposito 50M, sekarang bunga 5%, berarti sekitar 1 bulannya 0,4 dipotong pajak bunga. Kok pakai bank saya, bank cicilan ya. 0,4 dikurangi itu seperempatnya tinggal 0,3 kali 10M sekitar 30 juta sebulan. Cukup gak 30 juta sebulan? Temen dah. Biasanya bayarannya 10 juta. Tuhan berkati saya, dinaik 15 juta. Ketika sudah 15 juta, nambah gak kebutuhannya? Nambah lagi. Biar mangan iwak kerupuk, saya gak doyan. Saya kepingin setik rasa kerupuk. Biar kepingin tempe,
Tempe gak doyan, saiki kepingin sate. Sate kiri, teko tempe. Cuma jenenge munggah. Itu orang. Orang yang kaya, punya deposito, punya pengharapannya di dunia, dia tidak pernah khawatir katanya itu. Orang fasik seperti itu, tapi kita tidak seperti itu. Karena kita punya pengharapannya kepada Tuhan. Memang membutuhkan enak ya. Tonggo, ketoke ayem, bojone sok perawatan. Aku ngomong-ngomong perawatan. Saya ini duduk-duduk malam. Saya ini gini dong. Kan kita tidur ya, maksudnya gak delok raine bojoku. Mukake bojoku tak delok. Lho ya, kok ana bercake titik-titik ben gak ketok ya. Ketutupan 1.000. Saiki 1.000 ini lah ketok. Lho kok ana bercak. Yo wis tuwek jarine bojoku aku gak enak. Kan saya nggak pernah merawat istri saya ke salon gitu, enggak saudara. Saya punya salon di rumah, tapi nggak bisa merawat istri saya. Salonnya untuk anak saya main musik. Ya siang, terus bojo ya wah, dibayar. Terus kamu pergi kemana lah perawatan ini loh. Adik sepupu ini, pakar kecantikan bisa freelance, maksudnya nggak di tempat. Nanti dikasih, ya wis, WA wis di WA. Satu paket 800.000. Hah? Larangnya yang 800.000 aja. Antara larangnya wae 800.000 kayak iku tokno beras berapa kilo ya parah kamu. Supaya bondone wong ayu ku larang saya enggak tahu sebenarnya. Makanya bayaran piro entek ya. Tapi bukan untuk itu kok. Untuk gede arek loro ini. Ini ngabisin beras banyak. Wih. Wis gini ya. Beliau lah, nanti tapi dibagi 4 bulan, bisa enggak? Oh iya sok, 800 bagi 4 lumayan, cuma 200.000. Hitung-hitung saya, ya, yang biasanya ngopi tak kurangi ngopinya saya, genteni gue ukurannya bojoku. Kewatan saudaraku, saya ya kepinginnya ya, setelah perawatan itu besoknya itu sudah bersih. Loh, yang kok sih ana titik iya nggak iso langsung, enak ya, kayak bintang Korea dari TV sok kenceng-kenceng. Oh iya. Ternyata mahal perawatan. Saudaraku, ini laku ngomong tadi tentang ini. Ya, puji syukur kalau hari ini kita diberikan berkat bersama istri. Kekhawatiran kita bisa taruh dalam rumah, dalam Tuhan. Percayalah, ada sukacita yang tidak palsu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita akhiri. Coba main musik. Nanti saya minta bantuan Ibu Eli boleh menyanyikan. Kini aku percaya pada rasa hidupku dasarku mari boleh menyanyikan lagu ini. Haleluya.
dengan situasi kondisi kami, tapi kami mau sungguh-sungguh percaya, dan kami mau lebih percaya kepadamu. Menyerahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan setiap pergumulan masalah kami ke dalam tangan-Mu. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengambil firman itu Tuhan, sungguh-sungguh lakukan dalam hidup kami. Kami beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman kami. Panggil berarti lebih heran Tuhan, boleh memberkati banyak jiwa dan boleh memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.